Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk teman-teman semua, pada Memang kesempatan gede gitu ya? Iya. Ntar gak tahu angelnya yang mana. Pada kesempatan kali ini, aku berada di Mahadsunan Ampel Al-Ali bersama, ini udah murabi atau musrif mas ya? Musrif bersama musrifnya Farobi, karena ada beberapa pertanyaan masuk ke saya. Ini kalau saya yang jawab langsung sepertinya kurang afdol dan saya kurang memahami lebih lanjut bagaimana sih. Nah, daripada nanti bingung di tengah jalan, mending saya tanyakan langsung kepada pakarnya gitu ya. Untuk pakarnya mas. Perkenalkan, nama beliau bersama saya Mas Reza. IG-nya apa mas? @reza_wasilul. @reza_wasilul. Nanti teman-teman bisa dicari ya di bawah ini. Enggak, linknya nggak taruh di deskripsi, tapi cari aja langsung di pencarian masing-masing. Oke. Tidak lama-lama mas, ini akan banyak beberapa pertanyaan yang masuk ke saya. Langsung saya tanyakan ke sampean aja mas ya. Baik. Nih, beberapa diantaranya adalah, berapa sih jumlah asrama yang ada di Mahadsunan Ampel Al-Ali? Itu dari asrama putra maupun asrama putri gitu mas. Siapa dulu nih? Putranya dulu. Sapa dulu nggak? Oh iya. Ini sini saya musrif gitu ya. Iya, musrif ya mas. Banyak, ada sekitar 12 asrama, 5 asrama putri dan 7 asrama putra, termasuk asrama kedokteran yang ada di sana. Ada di kampus 2 di Batu, sedangkan yang ada di sini ada 4 Mabna Putri dan 6 Mabna Putra. Mabna putranya itu apa aja? Ada dari ujung sana, ujung sebelah masjid, Iya. itu berdempetan dengan area kampus, yaitu Mabna Al-Ghazali. Sebelahnya lagi ada Mabna Ibnu Rushdi, sebelahnya lagi ada Mabna Ibnu Sina, ada kantin setelah Mabna Ibnu Sina, ada Mabna baru, Mabna Al-Muhasibi, ada Mabna Ibnu Khaldun, dan terakhir paling pojok sendiri dekat dengan perkampungan warga, Mabna Al-Farabi. Ngomong-ngomong teman-teman, Mabna Al-Farabi ini dulu adalah Mabna saya. Pada saat aku jadi mahasiswa itu masih Al-Muhasibi, apa ya? Iya, Al-Muhasibi ya, itu baru dibangun itu ya. Itu proyeknya. Beranjak ke pertanyaan berikutnya. Fasilitas Mahad. Oh, jadi ada yang tanya, Kak, fasilitas yang ada di Mahad itu apa aja gitu? Kalau kalian jadi maba UIN Malang, kalian wajib untuk mengikuti Mahad, dan 1 tahunnya kalian akan difasilitasi ranjang, kasur, spray, bantal, ada juga almari, ada juga tempat rak sepatu, tempat meja belajar bersama, kamar mandi dan lain sebagainya. Ada asrama-asrama, ada fasilitas dalam asrama itu banyak banget yang menunjang dan demi kenyamanan kalian bersama. Asik. Demi kenyamanan Mas santri dan seluruh yang ada di dalamnya. Iya. Mas ya. Kak, ada nggak sih batasan, maksudnya batasan mungkin jam malam ya, jam malam kalau kita keluar Mahad itu ada batasannya nggak untuk balik ke Mabena seperti itu? Mungkin peraturan semacam itu. Ada. Karena di sini asrama Islam, pasti yang masuk di UIN juga orang-orang Islam. Jadi untuk kalian akan dikarantina. Serem banget enggak? Rasanya karantina ya? Iya, karantina Islami untuk mendalami ilmu-ilmu rohani. Itu ada jam malamnya. Jadi ada jam malam jam 10 malam. Kunci pintu asrama akan dikunci dan kalian sudah harus berada di dalam asrama semuanya. Itu untuk keluar lagi kapan? Dibukanya? Dibuka lagi subuh dong. Subuh ya? Salat subuh berjamaah Di masjid? di masjid masing-masing. Laki-laki di masjid laki-laki, perempuannya di masjid juga perempuan. Iya. Itu ya buat teman-teman yang ada nggak sih jam malamnya, ternyata ada sampai jam 10. Jadi jam 10 teman-teman udah harus masuk ke dalam asrama. Nanti akan dibuka lagi waktu sholat subuh berjamaah di masjid. Seperti itu. Ada hari liburnya nggak sih Kak? Kan katanya kan Mahad itu banyak padat dengan acara-acara. Pas hari libur kita ikut libur nggak sih Kak? Sejatinya setiap tanggal merah itu libur, kegiatan diliburkan, kegiatan formal
diliburkan semuanya. Hari Minggu, hari Sabtu itu juga termasuk hari libur. Misalkan hari Senin sampai Jumat juga ada tanggal merah, semua kegiatan di Ma'had juga libur. Tapi kalau ada peringatan Hari Santri, peringatan Maulid Nabi, itu kita merayakan hari-hari besar Islam dan hari besar nasional dengan agenda-agenda tertentu. Tapi tidak semuanya kita masukin, biar kita juga merasakan bagaimana nikmatnya liburan. Ada liburan. Ini Kak, yang ingin saya tanyakan kan Sabtu sebagai anak kuliah kan Sabtu libur, Minggu libur. Nah, apakah kegiatan Ma'had itu akan tetap berjalan Sabtu Minggu ini Kak? Sabtu Minggu tetap libur. Libur ya? Karena itu termasuk hari libur. Oh iya. Jadi libur ya teman-teman? Libur. Libur. Banyak liburnya insya Allah, nanti bisa jalan-jalan kan. Kalau ini Kak, kalau pas libur itu apakah masih tetap absen berjalan? Tidak. Tidak ya? Semuanya agenda diliburkan ketika hari libur dan tanggal merah. Itu kemerdekaan untuk kita ketika hari libur. Ya, dan itu cuma tanggal merah. Ya cuma ada PHBI, PHBN itu doang. Yang selain itu ya libur. Nikmati kemageran, nikmati refreshing setelah menghadapi kuliah selama seminggu. Apalagi yang kamu yang jauh dari Malang, kamu bisa eksplor Malang karena di Malang itu banyak tempat wisatanya kayak Tempat wisata kuliner juga wisata banyak. kuliner, wisata jalan-jalan, pantai, Semuanya banyak. apalagi di daerah Batu Kayak. Lanjut ke pertanyaan berikutnya. Ini tahun kedua setelah kita selesai dari Ma'had, apakah kita masih bisa tinggal di Ma'had lagi? Apakah bisa meneruskan lagi? Kalau itu bisa, asalkan menjadi bagian dari keluarga MSA, yaitu jadi muslim musrifah atau daftar sebagai Ma'had Ali. Jadi ketika teman-teman semuanya yang melihat ini pengen masih tetap tinggal di Ma'had UIN Malang, cuma ada dua jalan, jalur muslim musrifah atau jalur Ma'had Ali, karena fasilitas yang didapatkan juga sama dengan ketika kita mahasantri, tetap tinggal di Ma'had, tetap mengikuti kegiatan Ma'had. Peraturannya tetap sama seperti anak mahasantri di Ma'had? Enggak. Oh, beda. Karena kita kan termasuk dari pengurus. Oh, dari pengurus. Pengurus asrama, musrif, musrifah. Jadi kalau pengen tetap tinggal di sini ya daftar muslim musrifah atau daftar sebagai santri Ma'had Ali. Iya. Berarti caranya dua itu Kak ya. Terus bagaimana sih cara pendaftarannya, mungkin akan dijelaskan sedikit, mungkin clue-cluenya ini yang harus dipelajari atau ini syarat-syaratnya gitu Kak? Sebenarnya semuanya sudah terekam jejak ketika kalian menjadi mahasantri di sini, teman-teman, ketika jadi mahasantri. Pokoknya intinya ketika ingin mendaftar menjadi musrif, yang pertama harus tahu diri. Dirinya aktif nggak mengikuti kegiatan Ma'had. Jangan-jangan dia selalu pergi ketika ada kegiatan Ma'had, tapi ketika mau daftar musrif dia pengen jadi musrif. Gitu ya? Gimana dong? Rasa cintanya sudah tidak ada dari dulu kepada Ma'had. Yang penting itu dulu. Dan yang paling penting memang harus daftar dulu sih. Daftar dulu. Untuk tes-tes selanjutnya ada tes kebahasaan, itu ada tes baca Quran, ya ada interview ya seperti tes umumnya, bagaimana memenuhi syarat jadi seorang muslim musrifah gitu. Tapi yang penting sebenarnya satu, kalian tuh harus aktif dulu di Ma'had. Tapi mengikuti tetap ada yang nggak keterima, tetap ada. Tetap ada. Ada ya? Karena tidak semua diterima jadi musrif. Biasanya sampai saat ini, sampai tahun kemarin itu pendaftar muslim musrifah itu sekitar 900 berapa gitu, hampir ke 1000. Yang keterima itu sekitar 200-an memang. 1/4, 1/5 gitu biasanya. Iya. Karena banyak orang yang cinta terhadap Ma'had. Masya Allah. Itu yang pertama, jangan meninggalkan kegiatan-kegiatan Ma'had karena itu merupakan cerminan dari cinta kepada Ma'had. Saingannya banyak. Saingannya banyak. Dari berapa ratus tadi? 900-an. 900, yang keterimanya 200. 200-an. Kamu kalau main-main ya out. Kan kayak kita ya, dari mungkin sebelum masuk Ma'had ini sebelumnya sudah masuk di lingkungan Ma'had. Sedangkan atau di pondok lah ya. Iya. Ternyata di SMA di pondoknya dulu nggak boleh bawa HP, terus kalau transferan itu nggak boleh pakai ATM dan lain-lain. Nah, itu kalau di sini gimana? Apakah kita boleh bawa HP kan? Boleh. Semuanya fasilitas di sini yang tidak boleh hanya seperti Mejiko, kulkas. Itu rumah tangga itu. Nggak boleh. Rumah tangga. Karena itu bukan kebutuhan mahasiswa.
laptop, HP, apalagi ATM itu tadi boleh. ATM boleh lah, karena itu urusannya masing-masing Masing-masing, individu ya. iya. Yang kayak kulkas, dispenser, heater itu jangan, nggak boleh. Nggak boleh. Itu teman-teman ya. Jadi HP itu boleh. HP, laptop, kamera, Nah, itu boleh. alat musik pun boleh. Oh, boleh ya. Boleh dong. Kamu yang pecinta musik silakan bawa gitarnya, nggak apa-apa, rame-rame ntar di benar. Tapi ya sesuai jamnya gitu ya. Iya. Jam taklim ya jangan gejreng-gejreng. Terus untuk makannya tuh gimana sih Kak? Kan kita kan di dalam asrama, apa nanti kita makannya wajib di dalam asrama atau mungkin boleh makan-makan di sekitar UIN? Nah itu bagaimana? Boleh, karena itu juga urusan pribadi gitu. Ada yang orang cuma makan 2 kali sehari. Ada yang orang makan 5 kali sehari, kan tergantung mereka. Jadi kita tidak memfasilitasi kalian harus makan di dalam Mabna, tapi memang ada disediakan kantin yang begitu besar dan begitu bagus untuk kalian makan di sana. Tapi biasanya anak-anak maba-maba itu lebih pingin explore keluar gitu kan. Jadi keluar-keluar ya. Keluar-keluar di belakang, di warung-warung belakang-belakang UIN, di depan-depan UIN itu juga banyak makanan-makanan enak di Malang. Iya. Soalnya Enak banget. memang banyak ya Kak. Hah? Di sekitar kampus ini memang banyak. Dan aku pribadi sebagai maba dulu juga gitu. Padahal nanti waktu semester tua aku lebih banyak ke kantin daripada keluarnya itu. Mungkin semester 1 itu masih suka-sukanya keluar, nanti semester 2 lebih mengandalkan kantin dengan jadwal kuliah begitu padat. Iya. Asrama kedokteran. Asrama Oke. kedokteran itu berada di mana? Tadi dijelaskan di awal kalau asrama kedokteran itu ada di Batu. Batu, di dua. kampus 2. Ini kita berada di kampus 1. Jadi nanti pisah mungkin ya. Sah. Untuk taruh mahadinya Bareng. tetap Jadi mereka kenapa kok dipisah? Karena lab tempat kuliah mereka juga lebih banyak di Batu. Makanya mereka dipisahkan dari kami, dari kebisingan di kampus 1. Karena di kampus 2 sana namanya Mabna Ar-Razi, karena di Ar-Razi sana itu sangat hening gitu. Oh, lebih kondusif mungkin. Iya, lebih kondusif untuk mereka belajar, untuk mereka beribadah, untuk melakukan praktek-praktek kedokterannya. Makanya dia dipisah di kampus 2 di area Batu sana biar lebih fokus untuk mempelajari kedokteran anatomi atau yang lain. Kita lebih dingin biar otaknya lebih fresh Iya. karena panas mungkin ya. Di kampus 1 sini emang berisik banget, banyak motor, banyak apa gitu kan. Di pinggir jalan soalnya ini sentral banget. UIN sebelahnya UB, sebelahnya lagi UM. Jadi sangat riuh dengan motor-motor. Dengan kalau di Batu kan sudah dingin, Mandiri gitu ya. sendiri, cuma satu jalan. Di kampus 3-nya juga itu kayak di mana? Di Kayak perbukitan. Iya, di perbukitan. Apalagi di benar-benar. kampus 3. Aku pernah ke sana. Untuk ini Kak, apa namanya? Dengar-dengar itu apa ya, kita wajib 30 juz. Nah, maksud wajib 30 juz ini maksudnya tuh apa wajib kita menghatamkan 30 juz ini untuk syarat lulus dari ma'had gitu. Itu biasanya setiap tahun berbeda-beda kebijakannya. Oh, iya. Seperti tahun ini kebijakan sesuai dengan tingkatan taklimnya masing-masing. Misalkan di tingkat paling bawah itu cukup 10 juz hatamin. Terus kalau yang tingkat tengah mutawasid itu disuruh hatamin 20. Hatamin cuma baca, bukan harus Hafalan. sebagai hafidh-hafidhoh. Hafidh-hafidhoh. Enggak. Kalau ada programnya 1 tahun sudah sampai 30 juz di UIN, pasti ini menjadi ma'had nomor 1 di dunia. Terus Kak, di ma'had ini apa sih yang kita pelajari? Katanya kan selain ada kalau kita lihat video-videonya gitu ya, ada dari teman-teman tuh ada yang taklim Quran, taklim apa itu kira-kira apa saja yang kita pelajari di dalam ini, di dalam ma'had ini? Jadi kalau di dalam ma'had ini kita belajar 3 hal. Tiga. Yang pertama program kebahasaan. Dan kebahasaan pun ada 2, bahasa Inggris dan bahasa Arab. Itu bernama Sobahul Lughah. Jadi kita setiap pagi digembleng untuk bisa conversation, untuk bisa bercakap-cakap dengan bahasa Arab dan juga bahasa Inggris, menguasai kosakata dan lain sebagainya. Terus di malam harinya itu ada yang namanya taklim Al-Quran dan taklimul Afkar. Itu dimana kita cara membaca Al-Quran dan benar. Itu untuk taklim Quran. Pokoknya apapun yang berbau-bau tajwid, mat dan lain sebagainya yang mengandung unsur-unsur Al-Quran itu dibahas total di taklim Al-Quran itu. Iya.
Terus kalau al-afkar al-islami itu ta'lim afkar, itu tentang akidah, Fikih ya. fikih, seperti itu. Ini tadi menyinggung sedikit tentang Sobahul Lughah. Oke. Ada pertanyaan yang masuk seperti ini. Apa iya Kak, kita kalau masuk Mahat udah harus bisa bahasa Arab atau bahasa Inggris gitu? Oh, enggak sih teman-teman. Enggak ya? Jadi kenapa kita perlu digembleng? Karena kita mau menciptakan dan kita mau mengupgrade mahasiswa-mahasiswa di UIN itu harus bisa berbahasa asing minimal satu, maksimal ya sebanyak-banyaknya. Iya. Tapi di sini difasilitasi ada Inggris dan ada Arab. Meskipun nggak bisa, kita ajari dari awal sampai mana kemampuan dia bisa setahun ini Iya. dan diakhiri dengan tes, gitu kan, dengan UAS gitu. Makanya ketika kalian tidak bisa berbahasa Inggris dan juga bahasa Arab, jangan minder ada di Mahat karena kita belajar dari nol pun iya. Dari kita menghafalin 10 mufradat tiap harinya iya. Iya. Yang penting itu kalian mau diajari gitu kan. Benar-benar. Ikut serta dalam kegiatan-kegiatan Sobahul Lughah dan lain sebagainya. Iya. Tahun saya dulu Mas, ini apa namanya? Waktu taklim afkar, apa untuk syarat wajib keluar, maksudnya lulus dari Mahat ini adalah 1 kali hatam Quran. Ternyata ini sekarang sudah berbeda, mengikuti aturan masing-masing, tiap tahun memiliki kebijakannya masing-masing gitu ya. Soalnya kan waktu dulu siapapun yang di Mahat gitu loh, maksudnya yang menjadi mahasantri itu wajib 1 kali hatam gitu. 1 kali hatam Al-Quran. Itu dulu, tapi Ya zaman saya dulu masa itu juga gitu. Gitu ya? Ini berubah ketika tahun kemarin pandemi. sebelum Bukan, pandemi. oh, sebelum pandemi. Itu kita fokuskan kepada pembenaran makharijul huruf, tajwid biar bagus. Jadi targetnya bukan soal kuantitas tapi soal kualitas. Gitu. Mantap. Mungkin itu dari kita ya. Mungkin dari teman-teman ada pertanyaan. Setelah ini saya memberikan waktu kepada Mas Reza buat wajangan dulu. Apa sih kiat-kiatnya yang pengen masuk Mahat, terus gimana caranya mau jadi musrifah atau mungkin kiat-kiat lain gitu. Nanti silakan Mas Reza. Yang jelas kita cukupkan sampai di sini. Silakan Mas Reza memberikan closing statement. Silakan. Seperti apa aja. Bagi teman-teman yang mau masuk di UIN, persiapkan diri kalian. Apapun hasilnya itu tergantung dari usaha kalian. Kalian pengen masuk UIN, belajar dulu apa itu UIN, bagaimana budaya UIN, visi dan misi UIN. Karena yakinlah usaha itu tidak akan rugi gitu. Meskipun kita berfokus misalkan akan masuk ke UIN Malang, tiba-tiba masuk ke UIN Surabaya, itu tidak akan sia-sia belajar kita gitu. Dan yakinlah kalau apa yang kita usahakan pasti akan juga tercapai. Entah itu kapan, yang penting itu kita lihat prosesnya dulu. Jadi musrifah gampang, jadi mahasantri juga gampang, asalkan ikut aja ritme yang kita buat sesuai dengan schedule yang ada, ikuti aja. Karena semua yang kita agendakan, semua yang kita rencanakan di Mahat ini itu untuk semua menunjang kreativitas, knowledge, dan untuk upgrading diri kalian semuanya, mahasantri. Kami bangga punya mahasantri seperti kalian, makanya kita harus menghargai kalian datang ke sini dan kami akan menciptakan suatu timbal balik yang begitu indah dikenang bagi kalian semuanya. Masya Allah. Terima kasih banyak Mas Reza untuk waktunya. Untuk teman-teman tetap semangat, nanti kalau ada pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar gitu ya. Jangan lupa subscribe channel ini gitu, subscribe, Mas? iya. Wajib Mas. Subscribe dong. Menuju 1 juta subscriber. Amin gitu ya. Untuk menjadi Apa? channel YouTube yang edukasi besar. yang besar. Oh iya, edukasi. Gitu ya. Terima kasih. Sekian dari kami, terima kasih. Sampai bertemu di video-video berikutnya. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.